Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Falisya Reza dengan NIM dia 10412111006. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang vending machine kios check-in mandiri dari mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Ibu Anggi Perwitasari STMT. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa kita mulaikan. Ada deskripsi produk. Vending machine merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang mulai saat ini sudah banyak digunakan di beberapa kota seperti kota kita tercinta yaitu Pontianak. Maka dari hal ini kami juga berkesempatan untuk membahas tentang vending machine yang dimana menjadi salah satu tugas dari mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Ibu Anggi Perwitasari STMT. Nah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan membahas salah satu vending machine yang bertempatan di Bandar Supadio Pontianak yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II, yang dimana vending machine ini berguna untuk melakukan check-in mandiri bagi penumpang. Deskripsi sistem. Sistem yang dianalisis dalam laporan ini adalah sistem layanan Angkasa Pura II melalui kios check-in mandiri yang telah diterapkan di Bandara Udara Internasional Supadio, Pontianak. Kios check-in mandiri merupakan fasilitas pelayanan yang menggunakan suatu mesin untuk membantu dalam melakukan sejumlah prosedur check-in. Sistem ini dirancang untuk melayani penumpang dalam melakukan check-in secara mandiri sehingga dapat mempersingkat dan mempermudah proses yang dilakukan serta antrian panjang di konter check-in dapat dihindari. Dalam sistem, penumpang memilih maskapai penerbangan dan bahasa yang sesuai. Kemudian, untuk proses check-in, penumpang memasukkan nama dan kode booking. Setelah diproses, sistem akan menampilkan nama penumpang dan boarding pass dapat dicetak. Ini terdiri dari sejumlah fitur yaitu touchscreen, face detection, fingerprint, iktp, scanner 2D and 1D and 2D, boarding pass printer, band-deck printer, screenless, LED movie, serta UPS atau uninterruptible power supply. Dalam kios check-in mandiri terdapat perangkat server yang terhubung langsung dengan sistem maskapai penerbangan, aplikasi self-service yang tersentralisasi di server, serta sistem monitoring kios untuk menjamin availability atau semua perangkat operasional dan inventory kios, yaitu terutama stok kertas. Kebutuhan fungsional. Tujuan dari adanya vending machine kios check-in mandiri yang berada di Bandar Udara Internasional Supadio adalah berfungsi mempermudah calon penumpang untuk memperoleh boarding pass dengan hanya memasukkan data yang diperlukan. Penumpang memilih maskapai yang akan digunakan, kemudian memasukkan nama dan kode booking. Sistem akan menampilkan nama penumpang dan data penerbangan terkait. Setelah penumpang memasukkan perintah untuk mencetak boarding pass, maka mesin akan mengeluarkan boarding pass. Ya, analisis UML. Pertama, ada use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat ada dua belah pihak, yaitu penumpang dan admin. Dari bagian penumpang melakukan proses check-in, memilih maskapai, memilih bahasa, memasukkan nama, memasukkan kode booking, validasi data penumpang, menampilkan notifikasi kesalahan, mencetak boarding pass, dan membuat laporan. Nah, dari membuat laporan inilah nanti akan berpindah kepada admin. Admin akan melakukan login lalu melakukan memasukkan data penumpang dan bisa juga melakukan maintenance apabila ada kendala atau akan memang melakukan perawatan sesuai dengan yang telah ditentukan. Usage skenario proses check-in. Yang pertama yaitu dari mulai, kemudian penumpang memilih maskapai penerbangan, setelah itu penumpang memilih bahasa, kemudian penumpang memasukkan nama, masukkan kode booking, cetak, dan kemudian telah selesai. Ini ada class diagram. Nah, class diagram ini ada beberapa simbol yang perlu saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada tanda plus, yang kedua ada minus, yang ketiga
ada yang namanya tanda pagar. Nah, tanda plus ini berguna sebagai media publik, di mana kalau yang kita sebutkan publik berarti bisa diketahui seluruh atau secara umum. Sedangkan bagian yang bertanda minus ini berarti itu hanya bisa diketahui privat, contohnya hanya bisa diketahui oleh penumpang tersebut. Nah, sedangkan tanda pagar ini hanya bisa diketahui oleh penumpang dan admin yang bersangkutan, karena tanda pagar ini bersangkutan dengan yang namanya protected, di mana contohnya yaitu seperti data-data penumpang tidak boleh diketahui oleh penumpang lain, sehingga tidak akan terjadinya pencurian data. Nah, bisa kita lihat pada vending machine ini pertama ada ID, capacity, select airline, dan print boarding pass. Nah, kenapa kapasitinya di sini kami samakan dengan N? Karena di sini kami belum mengetahui berapa jumlah kapasitasnya, maka kami samakan dengan N. Kemudian yang di keluarnya itu ada setup, monitor, input airlines, check-in airlines, choose language, input name, input booking card, dan check data. Setelah dari vending machine, itu kita pindah ke K-item. K-itemnya itu ada banded text, boarding pass, dan quantity. Quantity ini menunjukkan untuk berapa jumlah yang akan nanti di printer. Kemudian sini ada increase quantity dan decrease quantity. Nah, setelah dari item kita berpindah lagi ke printer, di mana printer ini akan mencetak nanti yang namanya boarding pass tersebut. Ada activity diagram. Nah, diagram yang pertama ini adalah check-in. Pada mesin check-in ini bisa dilihat bahwa itu bagaimana proses dari penumpang melakukan check-in yang kemudian bersangkutan dengan sistem untuk melakukan check-in tersebut, dan juga ada staff yang mengawas tentang bagaimana check-in yang terjadi di dalam aplikasi atau vending machine tersebut. Baik, activity diagram yang berikutnya yaitu ada memasukkan data penumpang, di mana pada bagian ini staf maskapai mengambil kendali atau berperan penuh untuk memegang sistem, di mana staf maskapai dari awal memasukkan data penumpang itu dengan cara login hingga sampai memilih untuk menyimpan data, sehingga data-data penumpang tersebut telah tersimpan di maskapai yang akan digunakan calon penumpang untuk berpergian kemana yang mereka inginkan. Baik, untuk activity diagram yang berikutnya yaitu ada maintenance, atau bisa kita sebut dengan perawatan, di mana staf maskapai di sini berperan teguh yaitu penuh untuk melakukan perawatan terhadap sistem yang terdapat pada vending machine check-in mandiri yang berada di Bandar Udara Nasional Supadio. Bisa kita lihat dari awal staf akan melakukan login, kemudian menampilkan halaman login, memasukkan username dan password. Nah, pada bagian setelah memasukkan username dan password, staf akan masuk ke sistem, mengecek apabila ada suatunya kesalahan atau suatu gangguan pada sistem, maka staf akan melakukan perawatan hingga perawatan selesai. Berarti vending machine tersebut tidak bisa digunakan. Namun setelah selesai dirawat, maka vending machine tersebut bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Baik, sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya yaitu tentang vending machine. Apabila ada salah kata dan apabila ada penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.